mengajarkan ilmu. Tentunya ilmu yang diajarkan bertingkat-tingkat ya. Kalau kita bicara para ulama tentu luar biasa ilmu mereka. Dan sampai sekarang buku-buku mereka masih kita baca, subhanallah. Mereka sudah meninggal ya ratusan tahun yang lalu ya. Sampai ada yang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tetapi ilmu mereka masih bermanfaat. Selama ilmu mereka bermanfaat, maka pahala terus mengalir kepada mereka. Oleh ini tidak bisa kita bayangkan betapa besar pahala yang didapatkan oleh para sahabat. Karena para sahabat adalah generasi yang menyampaikan Al-Quran maupun sunnah Nabi sampai kepada kita. Maka semua orang belajar ilmu agama, baik dari Al-Quran maupun sunnah, pasti silsilahnya kembali kepada para sahabat. Karena tidaklah Al-Quran dan hadis sampai kepada kita kecuali melalui jalur para sahabat. Mereka dikatakan dengan naqalatul wahyi, yaitu para penukil wahyu Al-Quran maupun hadis sampai kepada kaum muslimin. Kemudian juga para ulama yang mereka telah berusaha payah, kemudian menulis buku-buku yang bermanfaat, mendakwahkan ilmu mereka, sehingga ilmu mereka terabadikan dalam kitab-kitab yang agung, kemudian kita belajar sampai sekarang, dimanfaatkan oleh para ustadz, kemudian ustadz menyampaikan kepada mad'uin, kepada audiens, maka pahala semua mengalir kepada mereka. Mungkin untuk seperti itu ibu tidak mampu ya. Karena tidak sempat lagi belajar bahasa Arab saja belum tamat-tamat ya. Gimana mau taib. Tapi tidak harus ilmu yang besar seperti itu cari pahala. Ada ilmu-ilmu yang ngajarin anak Al-Fatihah, ngajar TPA ya. Atau menyiapkan sarana untuk TPA ya. Jadi maksud saya, kita mesti tahu tidak mesti kita yang langsung melakukannya, paham? Terkadang kita yang menyiapkan prasarana, terkadang kita menyiapkan sarana, terkadang kita yang biayai. Ya, maka kita juga ikut serta dalam mendapatkan pahala tersebut. Ikut serta. Ya. Makanya ini menunjukkan tentang keutamaan para dai. Bahwasanya para dai mereka lah yang ujung tombak dalam menyebarkan sunnah, dalam menyebarkan syariat, dalam menyebarkan ilmu. Dan bukan cuma para dai, para donatur yang membantu dakwah juga mereka dapat bagian. Mereka dapat bagian. Ya, karena betapa sering dakwah butuh dengan biaya. Kalau tidak ada biaya, tidak bisa dakwah. Oleh karenanya di antara taufik Allah kepada Nabi SAW, maka Nabi di awal dakwah, Allah gandengkan dengan orang-orang yang kebetulan memiliki harta. Pertama kali istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Kemudian lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar yang menyumbangkan seluruh hartanya juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Bakar muncullah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Orang-orang hebat yang juga memiliki harta yang menyumbangkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang diberikan ilmu, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu tersebut, baik ilmu yang dianggap sepele maupun ilmu yang besar. Ya, maka dia akan dapat pahala. Kalau dia tidak mampu, maka dia bantu dari sisi keuangan, materi agar dakwah bisa berjalan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berkecimpung dalam medan dakwah. Apakah sebagai dai, apakah sebagai donatur, apakah sebagai panitia. Karena mereka juga insya Allah mendapatkan pahala dari tersebarnya ilmu yang bermanfaat. Ya. Lihatlah dengan dakwah yang dilakukan oleh para dai-dai dengan kesabaran mereka di penjuru tanah air, maka sunnah berkembang. Sekolah-sekolah sunnah juga apa? Berkembang. Alhamdulillah. Dimulai dengan apa? Dengan dakwah. Nah, ilmu ini disebut dengan wakaf abstrak. Ya. Dia wakaf ilmu, sesuatu yang tidak terlihat, tapi sebenarnya wakaf juga ya. Kebanyakan orang hanya terfokus pada wakaf yang konkret seperti wakaf masjid, wakaf sumur, wakaf harta, tapi ternyata ilmu juga apa? Wakaf. Justru ini wakaf yang sangat besar, maka disebut pertama kali dalam hadis ini 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sebutkan pertama kali. Ya. Justru terkadang dia lebih penting daripada yang lainnya. Justru yang lainnya wakaf-wakaf lainnya sarana untuk penyebaran dakwah. Maka jangan menyepelekan wakaf ini, wakaf abstrak ini. Jadi kalau punya rezeki bantu dakwah ya. Semua sarana yang bisa untuk dakwah maka
dibantu karena dengan adanya dakwah berjalan maka ilmu tersebar. Orang yang tersesat jadi sadar, orang yang lalai jadi ingat, ya. Makanya Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Dan perkataan siapa yang lebih terbaik dari perkataan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi menyebutkan dua orang yang hendaknya dicemburui, kata Rasulullah sallam, ya la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Siapa dua orang tersebut? Rajulun atahullahul ilm. Pertama orang yang Allah berikan ilmu, kemudian diajarkan ilmu tersebut, itu dai. Kita hasad kenapa dia berdakwah, pahala dia banyak. Yang kedua, rajulun atahullahul mal, seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Kemudian dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua orang penting diperlukan dalam penyebaran Islam, ya. Punya ilmu dan dia dakwakan ilmunya, punya harta kemudian dia korbankan hartanya untuk dakwah, ya. Jadi masalah punya ilmu malas berdakwah, punya duit tapi pelit, itu masalah. Ya. Maka kita berusaha nimbrung apakah dengan menyebarkan ilmu atau sebagai donatur atau sebagai panitia, yang penting kita masuk dalam rel dakwah, tinggal ikhlaskan niat kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala.